Singkat cerita, mereka pun sampai di akademi. Namun sayangnya mereka tidak tahu kalau acara tersebut dimajukan dan sudah selesai dengan menjadikan anak Pak Wali Kota sebagai ketua perkumpulan Master Roh di akademi. Tangsan yang melihat pergerakan mencurigakan lantas mengikutinya dan berhasil menyelinap. Di sanalah tempat si anak wali kota yang sedang menyerap kekuatan cincin roh dari seekor siluman roh yang telah ditangkapkan untuknya. Memang di dunia dahulu diharuskan bagi setiap master roh untuk mendapatkan cincin roh guna menaikkan levelnya. Cincin roh sendiri didapat dari hasil membunuh seekor siluman roh. Meskipun anak wali kota itu bisa dikatakan curang karena ia tidak berburu siluman roh sendiri. Malam harinya, Tangsan menemui Master Xiao agar membantunya berburu cincin roh pelindung yang cocok untuknya. Singkatnya, Master Xiao bersedia untuk membantu. Ia kemudian mengeluarkan roh pelindungnya yang ia panggil Lao Shipao yang berwujud anjing berhidung babi untuk ditukarkan dengan tiket masuk hutan berburu. Diketahui bahwa hutan berburu merupakan tempat tinggal dari banyak siluman roh. Di perjalanan, Master Xiao mengatakan kalau transaksi ini hanyalah sebuah trik, karena roh pelindungnya pasti akan kembali tak peduli dimanapun ia ditinggalkan. Singkat ceritanya lagi, mereka pun diperbolehkan masuk setelah menunjukkan tiket mereka kepada para petugas yang berjaga di depan gerbang. Terlihat juga Tangsan membawa gerobak berisi banyak lobak yang Master Xiao katakan akan berguna di dalam hutan. Di waktu yang bersamaan, anak wali kota datang ke asrama untuk mencari Tangsan berniat menantangnya. Namun Tangsan tidak ada di sana, dan ia mendapatkan informasi kalau Tangsan sedang berada di hutan berburu untuk mencari siluman roh. Bersama asistennya, ia pun bergegas menyusulnya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka sudah disambut oleh serangan siluman roh yang berwujud serigala hitam. Master Xiao lalu membunuhnya dan menjelaskan bahwa warna dari setiap cincin roh menunjukkan usia dari siluman roh tersebut, di mana umur puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Semakin tua usia siluman roh, maka semakin kuat pula kekuatan dari roh cincin pelindungnya. Namun ada batasan tertentu seseorang bisa menyerap kekuatan dari cincin roh. Maksudnya, jika seseorang menyerap cincin roh di luar batas kemampuan tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu menggunakan tanda bangsawannya yang membuat ia bisa masuk keluar sesuka hatinya. Kembali ke hutan berburu, saat sedang beristirahat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Xiao Wu yang sedari awal bersembunyi di gerobak Tangsan. Di tengah obrolan mereka, serigala hitam yang sebelumnya dikalahkan kembali datang dengan jumlah yang cukup banyak untuk menyerang mereka. Xiao Wu pun kemudian mengajak Tangsan lari dan sengaja berpisah dengan Master Xiao karena ia curiga kalau Master Xiao hanya memanfaatkan Tangsan sebagai bahan penelitiannya tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tangsan dan Xiao Wu yang sudah terpisah dari Master Xiao. Si anak wali kota yang sangat membenci Tangsan karena selalu mempermalukannya di depan umum mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan. Jika Tangsan menyerahkan Xiao Wu dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tangsan pun sudah jelas. Ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kericuhan mereka, Lao Xingpao, roh pelindung milik Master Xiao, muncul dari semak-semak yang diikuti roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Xiao yang sudah menyadari kedatangan anak wali kota. Sengaja memancing siluman roh ular untuk keluar, mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular tersebut. Siluman ular itu kemudian mengamuk, mengejar Tangsan dan melukai Master Xiao, sampai akhirnya ketiganya pun bekerja sama untuk melumpuhkan siluman tersebut. Master Xiao lalu menyuruh Tangsan untuk menyerap cincin roh dari sang siluman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tangsan cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Xiao Wu melarangnya,
karena terbukti sudah tujuan Master Xiao yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah dilema singkat di dalam diri Tang San. Xiao Wu yang melarang khawatir kalau teori tersebut salah, maka tubuh Tang San akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak Pak Wali Kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya menghabisi mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu rombongan anak wali kota sudah datang menyusul mereka. Hingga akhirnya Tang San memutuskan percaya kepada Master Xiao untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya.